hancur, habis, dan saya tidak bekerja lagi. Yang tadinya saya punya mobil pribadi, akhirnya kejual, motor, perhiasan, tabungan habis. Dan terakhir mantan suami yang ketiga ini bilang, saya mau usaha taksi online. Karena waktu itu tidak boleh mobil kecil, akhirnya mobil kecil ini dijual. Akhirnya kita kredit mobil. Terus saya bilang sama dia, jangan sampai harta kita tinggal satu-satunya ini dan saya sudah tidak bekerja, tidak terbayar, utang numpuk, harta habis. Dia bilang gini, yang demi Allah saya akan mengembalikan semua. Saya sanggup mampu. Tapi kenyataannya saya sampai bantu pinjam ke sana sini utang buat bayar leasing mobil. Dan apa yang saya takutkan Pak Ustadz, kejadian dia take over leasing mobil ini ke temennya tanpa leasing tahu, dan akhirnya mobil ini dibawa lari yang akhirnya berkasus. Dan sampai sekarang utang itu masih ada. Dan yang lebih parah, suami saya lari dengan utang dengan mengatakan saya ini penipu. Mas, makan dulu yuk, Mas. Mas, makan dulu yuk, Mas. Loh, Mas, kamu kemana? Mau pergi? Pergi kemana, Mas? Aku udah gak betah hidup sama kamu, Sarah. Aku tuh lebih bahagia hidup sama dia dibandingin sama kamu. Kamu mau kemana, Mas? Jangan tinggalin aku, Mas. Sarah, harta kamu tuh udah gak ada. Jadi buat apa aku hidup sama kamu, Sarah? Mas, tolong jangan tinggalin aku, Mas. Masih nggak? Jangan tinggalin aku, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Ini lagi-lagi Pak Ustadz, Ibu Sarah selalu menganggap dirinya memang selalu membawa sial. Semua kehidupannya mulai dari kecil sampai dia menikah. Urusan pernikahannya pun juga selalu gagal. Gimana Pak Ustadz? Jadi begini Mas Farid, ini bukan karena sial, faktor sial itu tidak ada sih istilah sial itu sesungguhnya. Yang ada tadi kan kasus yang pertama, kemudian beralih yang kedua, tidak ada mengambil pelajaran dari yang pertama. Tapi kemudian tadi kan ada proses tadi, akhirnya balas dendam karena selingkuh, dibalas dengan selingkuh. Kemudian ini nggak tahan lama karena yang laki-laki selingkuh yang kedua, terus yang ketiga kena bujuk rayu kemudian nikah. Jadi proses yang pertama, kedua, ketiga ini kalau dalam pandangan Islam itu kan ini tidak sejalan, tidak bersesuaian gitu loh. Niat awalnya, kemudian akhirnya muncullah perbuatan-perbuatan kekerasan dalam rumah tangga dari suami tadi itu. Kemudian yang kedua juga seperti itu, yang ketiga seperti itu. Lah, melihat praktek kejadian yang semacam ini, seharusnya kita itu kan melakukan introspeksi diri, kembali pada tuntunan agama, apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan apa? Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Allah Maha Penerima taubat. Jadi ketika yang pertama tadi kan bukan terus-menerus kemudian meratapi diri sebagai membawa potensi sial, tapi bertaubat kepada Allah. Mungkin ada jalan yang tidak tepat, jalan yang salah, maka kemudian ingin diluruskan kembali kepada Allah. Yang kedua, ketika melihat praktek yang pertama tadi, memohon bimbingan tuntunan. Ya Allah, jalan rumah tanggaku ini sudah di ujung tanduk, sudah akan berakhir dan berakhir sepertinya ini, maka mohon bimbingan. Kalau memang jalan cerai ini adalah jalan terakhir menurut tuntunanmu, maka berilah kesempatan untuk membangun rumah tangga yang lebih baik lagi di kemudian hari. Saya ingin bertanya pada Bu Sarah, jadi proses tadi, bagaimana hubungan spiritual Mbak Sarah kepada Allah? Pak Ustadz, Iya. pernikahan saya ketiga, karena dia mengatakan semua karena Allah, saya memutuskan untuk berhijab,
Lalu kami pergi lakukan ibadah umroh Umroh. Ya. dengan berharap inilah pernikahan saya terakhir. Iya. Terus dalam praktek di rumah Bu, misalkan ibadah atau yang lainnya bagaimana? Suami tadi dan ibu juga? Alhamdulillah dia tuh terlihat baik Pak Ustadz. Iya. Dia sholat jadi imam. Iya. Tapi semua berubah ketika saya udah nggak bekerja dan nggak punya penghasilan. Dia mulai cari gara-gara. Gini Pak Ustadz, Iya. Ibu Sarah sempat depresi pada saat itu. Iya. Dia cerita ke kita dan bahkan sempat membuka hijabnya karena dia kecewa. Iya. Awalnya adalah dia percaya calon suaminya ini menikahi dia karena Allah, tapi ternyata perlakuan ke Ibu Sarahnya seperti itu. Iya. Jadi memang gini Mas Farid, problem yang berat tadi, kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyikapi, pasti kita akan mengalami depresi, tekanan batin yang luar biasa dan kita tidak tahan, maka kemudian akhirnya ada pelarian dan pelariannya itu tidak pada jalan yang baik, tapi kayak tadi itu dengan membuka tadi itu. Seharusnya ketika mengalami problem yang berat ini, kita memohon kepada yang membuat problem. Siapa itu? Kita mengakui kesalahan kita dan memohon Allah berikan jalan keluar. Jadi ketika kalau digambarkan dalam hadis Nabi itu begini, ketika ada hamba yang sedang berdosa dan kemudian dia meratapi diri dan bertaubat, maka Allah memberi ruang selebar-lebarnya, kemudian Allah akan memaafkan dan kemudian Allah akan menuntun hambanya ini. Jadi yang seharusnya tadi misalkan Mbak Sarah tadi yang sudah baik tadi pulang dari umroh, seharusnya menguatkan keimanannya. Apalagi kalau kita lihat ini, ujian yang pertama sudah terjadi, yang kedua ini, yang ketiga tadi itu. Jadi ketika yang ketiga tadi Mbak Sarah tidak tahan tadi, maka kemudian akhirnya membawa pelarian. Pelariannya inilah bukan justru memberi solusi, tapi semakin menambah beban problem, akhirnya kemudian depresi tadi Mas Sarah. Ya, karena pelariannya bukan ke Allah ya. Iya, bukan ke jalan yang baik. Harusnya itu kan justru cerita kepada orang-orang baik atau bergaul dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis keagamaan, membangun teman yang baik supaya mendapatkan curhatan yang baik tadi itu. Dan yang terpenting adalah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tuntunan, Allah akan menguatkan hatinya menjadi kuat sehingga bisa menjalani kehidupan ini. Ibarat kata kita berkawan dengan yang baik, kita jadi baik. Iya, baik, sama halnya betul. dengan pepatah, kita berkawan dengan pedagang ikan, kita akan bawa betul. ikan. Kalau kita dengan berdagang main sama parfum, kita pisau, bisa wangi. ikut wangi, betul sih seperti itu Pak Betul, Ustadz ya. betul. Nah, gini Ibu, saya cuma mau nanya satu hal. Ibu kan awalnya memutuskan untuk berhijab, kemudian membuka karena Ibu kecewa. Apakah dalam hati Ibu nih, Ibu merasa itu lebih baik atau tidak? Tidak. Karena saya merasa apa yang saya lakukan itu adalah suatu pelarian. Saya merasa saya itu sedang protes sama Tuhan. Di saat saya ingin baik, saya ingin rumah tangga saya yang baik. Ketika saya menjalankan ibadah 5 waktu, saya menjalankan puasa. Tapi kenapa suami saya setelah harta saya habis, dia pergi mentalak 3 saya lewat SMS. Dan ternyata dia tuh Iya Bu, sabar Bu, Tenang dulu ya sabar Bu ya. Bu. Syukur alhamdulillah sih, Ibu ketika membuka sebenarnya ada pertentangan dalam hati. Dia merasa ini nggak baik, cuma karena alam bawah sadar dia membawa itu, tetap terus membuka hijabnya. Jadi sebenarnya Ibu ini kalau kita amati masih punya suasana batin kerinduan keagamaan itu tinggi. Tapi ketika menghadapi realitas ujian beban hidup yang berat tadi, akhirnya kemudian kalah tadi ke potensi diri yang baik tadi itu. Yang kedua begini Mas Farid, tadi kan kalau lihat ada kasus-kasus tadi kan ada keterlibatan orang lain. Jadi artinya ketika pernikahan tadi kan nggak tulus. Terus laki-laki tadi kan meninggalkan suaminya terus ingin merebut dengan ibu. Jadi cara yang tidak baik nanti akan mempengaruhi pada hasil yang tidak baik. Inilah pentingnya dalam usaha apapun kehidupan kita mesti dimulai dengan cara yang baik. Kalau dalam konteks tuntunan agama, setiap amal yang baik harus diawali dengan baca doa, dengan basmalah dan lain-lainnya. Ini adalah bagian dari perlindungan diri kita memohon pada Tuhan. Sama dengan ketika ibu tadi, kisah tadi itu kan akan berpengaruh. Karena awalnya tidak baik, nanti kemudian akan muncul. Suaminya menikahi ibu tadi kan bukan karena niatan tulus, hanya ucapan tadi kan, karena ingin merebut harta benda ibu tadi, maka akhirnya juga akan terulang yang ketiga kalinya kalau lihat kasus tadi itu. Nah, karena itulah melihat kasus seperti ini, saya kira ibu kembali pada potensi baik tadi itu yang sudah umroh dengan apa tadi diperkuat
keagamaannya, supaya ini adalah menguatkan rohani ibu, menguatkan akhirnya berpengaruh pada fisik ibu, berpengaruh pada ketenangan kehidupan ibu. Dan saat ini Ibu Sarah sudah menikah untuk yang keempat kalinya ya. Sudah. Boleh tahu sejauh mana hubungan pernikahannya? Lancar-lancar aja? Saya nggak tahu pernikahan saya lancar atau tidak. Tapi saya menikah dengan suami orang dan dia nggak tertuduh koruptor. Terus kemudian status pernikahan gimana Ibu? Masih atau sudah? Masih, dan dia memilih saya untuk jadi istri keduanya karena dia sakit dan dia di penjara dan keluarganya nggak peduli. Pak Kiai ini gimana Pak Kiai? Seharusnya kan kita nih mungkin istri ketika mengetahui suaminya seperti itu, ada porsinya nggak sih untuk menasehati atau membalikan dia ke jalan yang benar gitu? Jadi kalau saya tadi belum tanya juga Mas Farid, status pernikahan dari yang kan selesai yang pertama tadi resmi, yang kedua, ketiga, terus keempat ini itu menikah resmi KUA atau siril? Resmi saya. Resmi. Jadi kalau ya sekarang ke Mas Farid yang sudah, kemudian yang keempat tadi yang dengan kebetulan suami ibu diuji tadi yang korupsi karena ibu yang kedua tadi itu kan. Jadi ini ada misi baik sesungguhnya dari ibu. Jadi ketika melihat suami itu sedang menghadapi ujian berat karena perbuatannya sehingga di penjara korupsi, maka dia tidak dipedulikan sama keluarganya ya Bu ya. Jadi ibu kalau ibu ingin menanamkan kebaikan juga, sebenarnya ibu masih ada ruang, yaitu menghidupkan suasana bapak ini, menyemangati supaya dia tidak makin terpuruk. Yang kedua dibawa kemana? Dibawa untuk mendekat pada tuntunan agama untuk bertaubat. Karena perbuatan korupsi itu juga perbuatan tercela dan dikutuk oleh Allah. Dan ini adalah kalau dalam konteks sosial, hukuman sosialnya berat. Maka dihidupkan sama dia, hibur sama dia supaya masih ada jalan kembali. Lah mudah-mudahan nanti sepulang setelah keluar dari penjara, misalkan dengan ibu nanti akan kembali, Allah mungkin masih memberikan ruang kesempatan kehidupan rumah tangga yang menjadi lebih baik. Yang penting adalah ibu mengambil pelajaran yang sudah-sudah. Ibu harus mentaubati diri dengan secara sungguh-sungguh, tidak mengulangi, dan kemudian ingin membangun rumah tangga yang baik. Yang ketiga adalah memupuk suasana kehidupan keagamaan yang baik, dan ibu tidak boleh keluar dari hubungan yang baik dengan Allah beribadahnya. Mudah-mudahan Allah menolong kepada ibu untuk kesempatan yang keempat ini supaya bisa menikmati kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Karena tadi kan kisahnya tadi kan luar biasa Mas Farid, sangat berat sekali ini kan. Dan mudah-mudahan ibu semua dari apa yang keluar dari Pak Ustadz bisa ibu pahami, bisa ibu jalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang intinya adalah menuju lebih baik lagi, dijalankan semua perintah Allah ya Pak ya. Baik. Ibu gimana? Udah? Pak Ustadz, Iya. boleh saya tanya? Iya, Bu. Apa dosa saya? Sampai bapak saya mengutuk saya, hidup saya nggak pernah bahagia. Apakah ini kutukan dari orang tua sampai saya nggak pernah bahagia, Pak Ustadz? Bahkan di pernikahan saya keempat pun saya... Jadi, iya, sabar Ibu, sabar. berat ngejalaninnya, Pak Ustadz. Iya, jadi begini Ibu. Karena Ibu tadi kan begini Mas Farid, ada kaitan dengan pendidikan yang pertama tadi. Jadi yang di pertama tadi Ibu tidak mendapatkan asupan pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga, mentalitasnya tidak yang baik. Ini berpengaruh sampai kemudian akhirnya menikah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat tadi itu. Yang kemudian orang menghakimi bahwa ini adalah membawa sial, maka sesungguhnya tidak ada yang sial. Maka tugas Ibu yang sekarang tadi yang saya sampaikan, ini sudahlah, tutup ini perjalanan hidup pertama, kedua, ketiga, sampai yang keempat ini tutup ini. Sekarang buka lembaran baru. Bagaimana cara membuka lembaran baru? Yang pertama adalah taubat. Al-Quran menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, tobat dengan baik. Yang kedua, isi hari-hari Ibu dengan perbuatan-perbuatan baik. Yang ketiga, Ibu berjanji tidak mengulanginya. Yang keempat, Ibu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk melakukan perbuatan yang baik. Insya Allah, Allah akan menerima taubat Ibu. Dan satu hal yang paling penting Bu, kita manusia lahir ke dunia
sudah fitrah. Jadi nggak ada istilahnya kita lahir, Allah ngasih kita membawa kesialan bagi siapapun yang dekat sama kita. Itu yang harus Ibu yakinin. Ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sarah sudah berbagi kisah ke kita. Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Mas Wali, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah. Betul. Jika memiliki kasus yang sama, mungkin bisa menuju ke jalan yang lebih baik lagi. Jangan semua kita ikuti nafsu kita. Betul. Kita kembali ke jalan Allah, itu yang paling penting sih. Betul. Ya. Baik, pemirsa. Sampai di sini Tawakal untuk episode hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.